Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai asap cedera kepala dan CPA atau stroke. Yang pertama ada cedera kepala. Cedera kepala atau trauma cavitis adalah cedera mekanik yang secara langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis, menurut Ayu 2010. Menurut tingkat keparahannya, cedera kepala dibagi menjadi 3. Yang pertama, cedera kepala ringan atau kelompok resiko rendah. Skor skala koma Glasgow 15 atau sadar penuh, orientatif, atentif. Tidak kehilangan kesadaran, tidak ada intoksikasi alkohol atau obat terlarang. Pasien dapat mengeluh pusing dan nyeri kepala. Pasien dapat menderita abrasi, laserasi, dan hematoma kulit kepala. Tidak ada kriteria cedera sedang atau berat. Kedua, cedera kepala sedang atau kelompok resiko sedang. Skor skala koma Glasgow 9-14 atau konfusi, letargi, atau stupor. Konkusi, amnesia pasca trauma, muntah, tanda kemungkinan fraktur kranium, kejang. Cedera kepala berat atau kelompok resiko berat. Skor skala koma Glasgow 3-8 atau koma. Penurunan derajat kesadaran secara progresif, tanda neurologis vokal, cedera kepala penetrasi atau teraba fraktur depresi kranium. Epidemiologi. Cedera kepala merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian, terutama pada dewasa muda. Di Amerika Serikat, hampir 10% kematian disebabkan karena trauma dan setengah dari total kematian akibat trauma berhubungan dengan otak. Kasus cedera kepala terjadi setiap 7 detik dan kematian akibat cedera kepala terjadi setiap 5 menit. Cedera kepala dapat terjadi kepada semua kelompok usia, namun angka kejadian tertinggi adalah pada dewasa muda, berusia 15-24 tahun. Angka kejadian pada laki-laki 3 hingga 4 kali lebih sering dibandingkan wanita. Penyebab cedera kepala di Indonesia mayoritas karena kecelakaan lalu lintas yang dapat dilaporkan kecenderungannya dari tahun 2007 dengan 2013 hanya untuk transportasi darat. Tampak ada kenaikan cukup tinggi yaitu dari 25,9% menjadi 47,7%. Etiologi, trauma tajam. Kerusakan terjadi hanya terbatas pada daerah yang menyebabkan robeknya otak, misalnya tertembak peluru atau benda tajam. Trauma tumpul. Kerusakan menyebar karena kekuatan benturan. Biasanya lebih berat sifatnya. Cedera akselerasi. Peristiwa gonjatan yang hebat pada kepala baik disebabkan oleh pukulan maupun yang bukan pukulan. Kontak benturan. Biasanya terjadi karena suatu benturan atau tertabrak suatu objek. Kecelakaan lalu lintas, jatuh, kecelakaan kerja, serangan yang disebabkan karena olahraga perkelahian. Klasifikasi. Penilaian derajat beratnya cedera kepala dapat dilakukan dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. GCS yaitu suatu skala untuk menilai secara kuantitatif tingkat kesadaran seseorang dan kelainan neurologis yang terjadi. Ada 3 aspek yang dinilai yaitu reaksi membuka mata, reaksi berbicara, dan reaksi lengan serta tungkai. Cedera kepala diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai GCS yaitu cedera kepala ringan atau CKR, GCS lebih dari 13, tidak terdapat kelainan berdasarkan CT scan otak, tidak memerlukan tindakan operasi, lama dirawat di rumah sakit, kurang dari 48 jam. Cedera kepala sedang atau CKS, GCS 9-13, ditemukan kelainan pada CT scan otak, memerlukan tindakan operasi untuk lesi intrakranial, dirawat di rumah sakit setidaknya 48 jam. Cedera kepala berat atau CKB, bila dalam waktu lebih dari 48 jam setelah trauma, skor GCS kurang dari 9. Manifestasi klinis, cedera kepala ringan. Kebingungan, sakit kepala, rasa mengantuk yang abnormal, dan sebagian besar pasien mengalami penyembuhan total dalam jam atau hari. Pusing, kesulitan berkonsentrasi,
konsentrasi, pelupa, depresi, emosi, atau perasaannya berkurang dan cemas, kesulitan belajar dan kesulitan bekerja. Yang kedua, cedera kepala sedang. Kelemahan pada salah satu tubuh yang disertai dengan kebingungan bahkan koma, gangguan kesadaran, abnormalitas pupil, awitan, tiba-tiba defisit neurologik, perubahan tanda-tanda vital, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, vertigo, dan gangguan pergerakan. Yang ketiga, cedera kepala berat. Amnesia dan tidak dapat lagi mengingat peristiwa sesaat sebelum sesudah terjadi penurunan kesehatan, pupil tidak adekuat, pemeriksaan motorik tidak aktual, adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak, dan penurunan neurologik. Patofisiologi. Cedera kepala terjadi karena trauma tajam atau tumpul seperti terjatuh, dipukul, kecelakaan, dan trauma saat lahir yang dapat mengenai kepala dan otak, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pada fungsi otak dan seluruh sistem dalam tubuh. Bila trauma mengenai ekstrakranial akan dapat menyebabkan adanya laserasi pada kulit kepala dan pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan. Apabila pendarahan yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan terganggunya aliran darah sehingga terjadi hipoksia. Akibat hipoksia ini, otak mengalami edema cerebri dan peningkatan volume darah di otak sehingga tekanan intrakranial akan meningkat. Berikut ini WOC yang kita ambil dan sudah kita tampilkan. Pemeriksaan fisik. Komponen utama pemeriksaan neurologis pada pasien cedera kepala sebagai berikut. Yang pertama, bukti eksternal trauma, tanda fraktur basis krani, tingkat kesadaran atau GCS, pemeriksaan neurologis menyeluruh. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan cedera kepala menurut Rosjidi dan Nur Hidayat 2007 yaitu MRI dan CT scan, aniografi cerebral, EEG, sinar X, BAIR atau Brain Auditory Evoked Response, PET, positron emission tomography, fungsi lumbal, GDA atau gas darah arteri, KIMA atau elektrolit, pemeriksaan toksikologi, kadar antikonvulsan darah. Penata laksanaan. Menurut Smeltzer 2001, penata laksanaan pada klien dengan cedera kepala antara lain desametason atau kalmetason, terapi hiperventilasi, pemeriksaan analgetik, pengobatan antiedema, antibiotik yang mengandung barier darah otak atau penisilin, makanan atau cairan infus dextrose 5%, dan pembedahan. Komplikasi. Cedera kepala yang tidak teratasi dengan segera atau tidak optimal dalam terapi maka dapat menyebabkan komplikasi yaitu edema paru, kebocoran cairan cerebrospinal, fistel carotis cavernosus, diabetes insipidus, pendarahan intrakranial, dan gangguan intestinal. Selanjutnya laporan kasus. Asuhan keperawatan pada Nyonya M dengan diagnosa cedera kepala. Di sini terdapat nama Nyonya M, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, suku atau bangsa Indonesia, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Bestale, status perkawinan kawin, sumber informasi Tuan D, hubungannya yaitu sebagai suami. Keluhan utama yaitu keluarga mengatakan pasien nyeri pada bagian belakang kepala, terasa tertusuk-tusuk dan kehilangan kesadaran lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Selama pasien sakit dianjurkan untuk istirahat total. Kemudian mekanisme cedera atau trauma yaitu jatuh dari tangga. SING atau tanda gejala yaitu nyeri hebat pada bagian kepala, mual muntah, dan hilang kesadaran. Alergi, keluarga mengatakan pasien tidak memiliki riwayat alergi. Medication atau pengobatan yaitu CT scan. Kemudian ada post medical history. Keluarga mengatakan pasien belum pernah masuk rumah sakit. Last oral intake atau makanan terakhir. Keluarga mengatakan pasien sarapan bubur dan air putih. Event leading injury. Keluarga mengatakan pasien tidak pernah mengalami kecelakaan pada sebelumnya. Obstruksi benda asing. Suara napas snoring, nafas tidak spontan, gerakan dinding dada simetris, irama nafas dangkal, pola nafas tidak teratur, jenis dyspnoe, suara nafas ronki,
sesak nafas tidak ada, cuping hidung tidak ada, retraksi otot bantu nafas ada, pernafasan dada, respirasi 34 kali per menit, keluhan lain tidak ada. Nadi teraba, tekanan darah 130/80 mmHg, pucat ya, sinopsis tidak ada, CRT kurang dari 2 detik, akral hangat, suhunya 36 derajat Celcius, mengalami pendarahan, tugor elastis, diaphoresis tidak ada, riwayat kehilangan cairan berlebihan, kesadaran delirium, GCS terdapat nilai A3, verbal 3, motorik 3, pupil medriasis, refleks cahaya tidak ada, refleks patologis Babinski. Kemudian deformitas tidak ada, kontusio tidak, abrasi ya, penetrasi tidak, laserasi ya, edema tidak, luka bakar tidak. Monitoring jantung, sinus bradikardi, kateter urin ada, pemasangan NGT ada, nyeri ada. Problem karena adanya benturan keras, kualitas atau kuantitas seperti ditusuk-tusuk, regio pada bagian belakang kepala, skala nyeri 6, timing terus menerus. Kemudian memasuki pemeriksaan kepala dan wajah. Kepala terdapat luka dan ada nyeri tekan, wajah pucat, mata pupil melebar, hidung tidak ada lesi dan tidak ada nyeri tekan, mulut tidak ada lesi dan tidak ada nyeri tekan, telinga simetris, tidak ada lesi dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian pada leher tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian pada dada, infeksi, dada simetris, terdapat alat bantu pernafasan, palpasi tidak ada nyeri tekan, auskultasi, suara nafas snoring, respirasi 34 kali per menit, perkusi, ada suara tambahan. Kemudian pada abdomen dan pinggang, infeksi, tidak terdapat lesi dan benjolan, palpasi tidak ada nyeri tekan, auskultasi terdengar suara bising usus 18 kali per menit, perkusi tidak ada suara tambahan, pelvis dan perineum, tidak ada lesi, tidak ada kelainan dan tidak ada nyeri tekan. Untuk ekstremitas semua didapatkan nilai 3. Kemudian pada jejas ada deformitas tidak, laserasi tidak, dan crepitasi tidak. Kemudian analisa data. Dari data fokus, data subjektif, keluarga mengatakan pasien nyeri pada bagian belakang kepala terasa tertusuk-tusuk. Untuk data objektifnya, pasien tampak meringis. Untuk problemnya, karena adanya benturan keras. Untuk quality, seperti ditusuk-tusuk. Untuk rasio, bagian belakang kepala. Untuk skala nyeri 6. Untuk time-nya terus menerus. Dan di sini di slide terdapat etiologi dari keluhan pasien dan problem yang didapat yaitu nyeri akut. Untuk data fokus yang kedua, dari data subjektifnya, keluarga mengatakan pasien kehilangan kesadaran lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam dan selama pasien sakit dianjurkan untuk istirahat total. Untuk data objektifnya, pasien tampak berbaring di tempat tidur. Tekanan darah 130/80 mmHg, untuk respirasi 34 kali per menit, untuk suhu 36 derajat Celcius, untuk nadi 100 kali per menit. Dan etiologinya sudah terdapat pada slide. Dan problem yang didapat yaitu hambatan mobilitas fisik. Diagnosa dan rencana tindakan keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis yang ditandai dengan mengeluh nyeri di bagian kepala. Untuk NOC-nya yang didapat yaitu pain control. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil, mampu mengontrol nyeri, mampu mengenali nyeri, mampu menyatakan rasa nyeri sudah berkurang. Untuk NIC-nya, pain management. Yang pertama, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang kedua, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang ketiga, anjurkan teknik non-farmakologi. Yang keempat, kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri tidak berhasil.
Untuk rasionalnya, yang pertama untuk mengetahui reaksi klien dari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mengetahui tingkat nyeri, yang ketiga untuk mengurangi rasa nyeri, dan yang keempat untuk mempercepat penyembuhan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot ditandai dengan ketidakmampuan pasien memenuhi ADLS. Dari NOC-nya yang didapat yaitu self-care atau ADLS. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan hambatan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien meningkatkan dalam aktivitas fisik. Yang kedua, bantu untuk mobilisasi. Yang ketiga, memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. Untuk NIC-nya, exercise therapy ambulation. Yang pertama, monitoring tanda vital signs sebelum atau sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Yang kedua, latih pasien dalam memenuhi kebutuhan ADLS secara mandiri sesuai kemampuan. Yang ketiga, anjurkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika klien memerlukan. Yang keempat, kolaborasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai kebutuhan. Untuk rasionalnya, yang pertama untuk mengetahui tanda-tanda vital sebelum atau sesudah latihan. Yang kedua, untuk membiasakan klien beraktivitas sesuai kemampuannya. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan klien dalam merubah posisi. Dan yang keempat, untuk mempercepat proses penyembuhan. Dan ada implementasi asuhan keperawatan. Dari diagnosa yang pertama didapatkan implementasi dengan melakukan tindakan. Yang pertama, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan dengan respon evaluasi formatif. Data subjektif yaitu keluarga pasien mengizinkan. Untuk data objektifnya, pasien nampak kurang nyaman. Untuk tindakan yang kedua, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Untuk respon evaluasinya, data subjektif keluarga pasien mengizinkan. Untuk data objektifnya, lokasi occipitalis, durasi terus-menerus. Dan tindakan yang ketiga yaitu mengajarkan teknik non-farmakologis. Dengan respon evaluasi, data subjektifnya keluarga pasien mengatakan bersedia. Untuk data objektifnya, keluarga nampak mengerti. Untuk tindakan yang keempat yaitu berkolaborasi dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri tidak berhasil. Untuk respon evaluasinya yaitu dengan data subjek, keluarga mengatakan pasien masih merasakan nyeri. Untuk data objektifnya, tindakan nyeri tidak berhasil. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, implementasi yang dilakukan yang pertama, monitoring tanda vital signs sebelum atau sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Dengan respon evaluasinya, dengan data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan mengizinkan. Dengan data objektifnya, tekanan darah 130/80 mmHg, respirasi 34 kali per menit untuk suhu 36 derajat Celcius dan untuk nadi 100 kali per menit. Yang kedua, lakukan tindakan melatih pasien dalam memenuhi kebutuhan ADLS secara mandiri. Untuk respon evaluasinya, dari data subjektif, keluarga pasien mengizinkan. Untuk data objektifnya, pasien nampak belum mampu melakukan kebutuhan ADLS secara mandiri. Kemudian tindakan yang ketiga, mengajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika klien memerlukan. Untuk data evaluasinya, keluarga mengatakan pasien sudah merubah posisi. Untuk data objektifnya, pasien nampak kesulitan dalam bergerak. Untuk tindakan yang keempat, yaitu berkolaborasi dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai kebutuhan. Untuk dari respon evaluasinya, yaitu data subjektifnya, keluarga pasien mengizinkan melakukan terapi fisik. Dan untuk data objektifnya, terapi fisik telah diberikan. Kemudian evaluasi sumatif. Dari diagnosa pertama, didapatkan evaluasi sumatif, yaitu data subjektifnya, keluarga mengatakan pasien masih terasa tidak nyaman. Untuk data objektifnya, pasien tampak meringis. Untuk data asesmennya, masalah belum teratasi. Dan untuk pain-nya, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua, evaluasi sumatifnya, yang pertama, data subjektifnya, keluarga mengatakan pasien belum bisa merubah posisi.
Untuk data objektifnya, pasien nampak belum bisa memenuhi kebutuhan ADLS secara mandiri. Untuk asesmennya, masalah belum terasi, dan untuk P-nya lanjutkan intervensi. Baik, selanjutnya yaitu materi stroke atau cerebrovascular accident atau CVA. Adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh terhentinya suplai darah ke bagian otak, sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresif, cepat berupa defisit neurologis vokal atau global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan bisa langsung menimbulkan kematian. Kondisi ini semata-mata disebabkan oleh peredaran darah ke otak non-traumatik menurut Wijaya dan Putri tahun 2013. Selanjutnya epidemiologi. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa stroke merupakan penyebab kematian nomor 1 pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Menurut Yayasan Stroke Indonesia, setiap tahun diperkirakan 500.000 penduduk mengalami serangan stroke dan 25% diantaranya atau 125.000 penduduk meninggal. Sisanya mengalami cacat ringan maupun berat. Di Indonesia, kecenderungan prevalensi stroke per 1.000 orang mencapai 12,1 dan setiap 7 orang yang meninggal, 1 diantaranya terkena stroke, menurut Debcast tahun 2013. Etiologi. Penyebab terjadinya penyakit stroke yang banyak terjadi adalah pecahnya pembuluh darah otak yang sebagian besar diakibatkan oleh rendahnya kualitas pembuluh darah otak. Sehingga dengan adanya tekanan darah yang tinggi, pembuluh darah menjadi rentan pecah menurut Padilla tahun 2012. Klasifikasi. Yang pertama, stroke hemoragik merupakan perdarahan cerebral dan mungkin perdarahan subarachnoid yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah tertentu. Biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau bisa juga terjadi pada saat beristirahat. Pada stroke hemoragik umumnya kesadaran pasien akan menurun. Hal ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Yang kedua, stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik biasanya merupakan iskemia atau emboli dan trombosis cerebral yang terjadi pada saat beristirahat, baru bangun tidur, atau di pagi hari. Tidak terjadi perdarahan pada stroke non-hemoragik atau stroke iskemik. Namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan mengakibatkan edema sekunder. Manifestasi klinis. Pada CVA atau stroke non-hemoragik, gejala utama yang sering muncul adalah timbulnya defisit neurologis secara mendadak atau subakut, yang didahului dengan timbulnya gejala prodromal yang terjadi pada waktu istirahat atau bangun pagi, yang timbul tanpa disertai dengan penurunan kesadaran. Atau fisiologi. Menurut Butakin tahun 2008, infas cerebral adalah berkurangnya suplai darah ke area tertentu di otak. Luasnya infak tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi dan besarnya pembuluh darah dan adekuatnya sirkulasi kolateral terhadap area yang disuplai oleh pembuluh darah yang tersumbat. Suplai darah ke otak dapat berubah makin lambat atau makin cepat pada gangguan lokal, trombus, emboli, perdarahan, dan spasme vaskular, atau karena gangguan umum, hipoksia karena gangguan pan jantung. Aterosklerosis sering sebagai faktor penyebab infak pada otak. Trombus dapat berasal dari plak arteroklerotik atau darah dapat beku pada area yang stenosis, tempat aliran darah mengalami pelambatan atau terjadi turbulensi. Berikut VOC yang kami tampilkan. Pemeriksaan penunjang terdapat agriografi cerebral, elektroensafalografi, sinar X tengkorak, ultrasonografi Doppler, CT scan, MRI, foto toraks. Pelaksanaan. Yang pertama, penata laksanaan umum CVA fase akut. Yang kedua, penata laksanaan setelah fase akut. Yang ketiga, penata laksanaan medis. Yang keempat, penata laksanaan khusus atau komplikasi. Komplikasi. Yang pertama berhubungan dengan imobilisasi, yaitu infeksi pernapasan, timbulnya rasa nyeri pada daerah yang tertekan, konstipasi, dan tromboflebitis. Yang kedua berhubungan dengan mobilisasi, yaitu nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi, hambatan mobilitas fisik.
Yang ketiga, berhubungan dengan kerusakan otak, epilepsi, sakit kepala, kraniotomi, dan hidrosefalus. Berikut asuhan keperawatan dengan diagnosa CVA atau stroke. Pengkajian keperawatan. Yang pertama ada nama Nyonya K, jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun, alamat Tigaron, agama Hindu, status perkawinan kawin, pendidikan SD, sumber informasi Tuan I, pekerjaan ART, hubungan suami, bangsa Indonesia. Dengan keluhan utama, pasien mengeluh kaki dan tangan kiri mengalami kelemahan untuk bergerak, berbicara peluh, dan terkadang mengalami nyeri kepala seperti ditusuk-tusuk. Mekanisme cedera trauma ada hipertensi. Tanda gejala mati rasa yang terjadi pada kaki dan tangan, pusing, kehilangan keseimbangan, sulit untuk berkomunikasi, dan kelainan saraf yang muncul mendadak, misalnya berbicara peluh. Alergi, PX tidak ada riwayat alergi, medication atau pengobatan, obat anti hipertensi dan diuretik. Pas medical history, PX mengatakan sebelumnya tidak pernah masuk rumah sakit. Makan terakhir pasien sarapan bubur dan air putih. Selanjutnya ada jalan napas paten, obstruksi muntahan, suara napas tidak ada, nafas spontan, gerakan dinding dada simetris, irama napas normal, pola napas teratur, suara napas rongki, sesak napas tidak ada, kuping hidung tidak ada, retraksi otot tidak ada, pernapasan dada dengan respirasi 24 kali per menit. Nadi teraba, tekanan darah 200/100, nadi 60 kali per menit. Pucat iya, sianusis tidak, CTR kurang dari 2 detik, akral hangat, suhu 36,7 derajat Celcius, pendarahan tidak ada, tugor lambat. Selanjutnya ada kesadaran komposmitis, GCS E4, verbal 5, motorik 6, pupil isokor, refleks cahaya ada, refleks patologis Babinski, deformitas tidak, kontusio tidak, abrasi tidak, dan penetrasi tidak. Selanjutnya ada laserasi tidak, edema tidak, luka bakar tidak. Monitoring jantung, sinus bradikari, kateter urin ada, pemasangan NGT tidak, cairan lambung tidak, pemeriksaan laboratorium tidak, nyeri ada, problem tekanan darah tinggi, kuantitas tertusuk-tusuk, regio bagian kepala skala 5, timing hilang timbul. Selanjutnya ada kepala dan wajah. Kepala rambut hitam, terdapat uban dan berambut tipis, wajah bentuk oval, mata bentuk simetris, pupil isokor, refleks pupil baik, hidung tidak terdapat sekret dan tidak terdapat lesi, mulut tampak bersih, mukosa lembab, tidak ada luka pada area mulut, telinga bersih, tidak ada cairan dan tidak ada nyeri tekan, leher tidak ada luka, tidak ada teraba benjolan, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada pembekakan kelenjar tiroid, dada berbentuk simetris, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan, suara napas terdengar rongki, abdomen dan pinggang, tidak terdapat luka atau jejas pada abnormal, tidak ada bising usus, tidak ada nyeri tekan dan tidak terdapat massa dan benjolan yang abnormal. Pelvis dan perineum, pasien berjenis kelamin perempuan dan tidak terdapat luka, dan ekstremitas yang bermasalah pada kaki dan tangan kiri. Jejas tidak ada, deformitas ada, tenderness tidak ada, krevitasi ada, laserasi tidak. Analisis data. Nama Nyonya K, umur 50 tahun dengan diagnosa medis CVA atau stroke, alamat Tigaron. Yang pertama ada data fokus. Pasien mengatakan nyeri pada kepala dan merasa gelisah. Klien tampak meringis, tekanan darah 200/100, suhu 36,7, respirasi 24 kali per menit dan nadi 60 kali per menit. Dengan etiologi peningkatan tekanan sistemik, aneurismal ruptum, vaskuler, perdarahan pada otak dengan problem ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral.
Yang kedua, ada pasien mengatakan kaki dan tangan kiri mengalami kelemahan untuk bergerak dan berbicara belum. Pasien tampak lemas dengan etiologi vasospasme arteri cerebral, defisit neurologis, hemiparesis, hemaplegi dengan problem hambatan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatan yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah dan peningkatan TIK ditandai dengan nyeri kepala. Yang kedua, ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan membran muskulur ditandai dengan kesulitan bergerak. Selanjutnya ada rencana tindakan keperawatan. Yang pertama, dengan diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah dan peningkatan tekanan intrakranial ditandai dengan nyeri kepala. NOx circulation status setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan perfusi jaringan cerebral membaik dengan kriteria hasil tekanan darah dalam rentang normal, tidak ada tanda-tanda tekanan intrakranial, berkomunikasi dengan jelas. NIC Peripheral Sensation Management. Yang pertama, monitor adanya tekanan daerah yang peka terhadap panas, dingin, tajam, tumpul. Yang kedua, batasi gerakan leher, kepala, dan punggung pasien. Pasien dianjurkan untuk bed rest. Yang ketiga, diskusikan dengan dokter mengenai penyebab perubahan sensasi. Yang keempat, kolaborasikan pasien dengan pemberian terapi. Dengan rasional, yang pertama mengetahui fungsi saraf, yang kedua mencegah peningkatan tekanan intrakranial, yang ketiga untuk mengetahui penyebab secara spesifik, yang keempat untuk ketepatan pemberian terapi. Yang kedua, dengan diagnosa hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan membran muskular ditandai dengan kesulitan bergerak. NOx mobility level setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik pasien membaik dengan kriteria hasil klien meningkat dalam aktivitas fisik, mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas fisik, dan memperagakan alat bantu jalan. NIC Stress therapy ambulation. Yang pertama, monitor tanda vital, bantu klien dalam menggunakan alat bantu jalan. Yang ketiga, anjurkan pasien teknik ambulasi. Yang keempat, konsultasikan dengan fisioterapi tentang rencana tindakan ambulasi yang diberikan. Dengan rasional, yang pertama untuk mengetahui tekanan darah 200/100, yang suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, nadi 60 kali per menit. Yang kedua, untuk mengetahui atau mempermudah PX melakukan aktivitas. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya cedera. Yang keempat, untuk mempercepat proses penyembuhan. Implementasi asuhan keperawatan. Dengan diagnosa yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah dan peningkatan TIK ditandai dengan nyeri kepala. Implementasi keperawatannya, yang pertama ada monitor TTV atau tanda-tanda vital. Dengan respon evaluasi formatif, PX mengatakan merasa peka terhadap panas. PX nampak peka terhadap rangsangan. PX mengatakan kesulitan bergerak. PX nampak bed rest. PX mengatakan bersedia, dan PX nampak belum memahami perubahan sensasi. PX mengatakan bersedia, dan PX tampak sakit dengan dilakukannya terapi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan membran muskular ditandai dengan kesulitan bergerak. Implementasinya mengkaji kemampuan PX dalam mobilitas, melakukan program latihan untuk meningkatkan kemampuan otot. Yang ketiga, membantu klien dalam menggunakan dengan alat bantu jalan. Yang keempat, mengkonsultasikan dengan fisioterapi tentang rencana tindakan ambulasi yang diberikan. Dengan respon evaluasi formatif, PS mengatakan bersedia, PX tampak gelisah, PX mengatakan bersedia, PX tampak kesulitan bergerak,
PX mengatakan bersiap melakukannya, PX tampak ekstremitas lemah, PX mengatakan bersedia, dan PX mengatakan tidak nyaman. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi sumatif. Yang pertama dengan diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah dan peningkatan tekanan intrakranial ditandai dengan nyeri kepala. Dengan evaluasi sumatif, subjek PX mengatakan nyeri masih hilang timbul, objek PX nampak kurang nyaman, asesmen masalah belum teratasi, plain lanjutkan intervensi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan membran muskular ditandai dengan kesulitan bergerak. Dengan evaluasi sumatif, subjek PX menyatakan belum bisa menggerakkan tangan dan kakinya, objek PX nampak kesulitan menggerakkan tangan dan kakinya, asesmen masalah belum teratasi, plain lanjutkan intervensi.